syamsika abadatan pada bil-fatika ya al-Rahimin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, melalui qada dan iradatnya Allah, kita semua bisa bertemu, kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dan kita menunggu kedatangannya waktu isya. Insya Allah kita berjamaah, dan di sela-sela antara maghrib dan isya ini kita manfaatkan waktu yang sangat singkat ini dengan kita melaksanakan ta'lim atau kita melaksanakan thalaqul ilmi. Semoga kegiatan kita pada saat ini, malam ini, dijadikan oleh Allah salah satu kegiatan yang diterima oleh Allah. Ibadah yang makbul, yang senantiasa bisa mengundang rahmat dan maghfirahnya, dan juga sekaligus semoga bisa menyelamatkan kita dari dunia sampai di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai salah satu umat yang akan mendapatkan syafaatul uthman nanti di yaumul jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at, ibu bapak yang saya cintai, yang saya hormati, yang Allah muliakan. Dalam kesempatan ini musannif di dalam hikmah keberapa ya, kira-kira hikmah ke-70-an. Innama ju'illa adarul akhirah mahalan li jaza ibadihil mu'minina li'anna hadhihi dar la tasa'u ma yuridu ayyutihim. Di dalam hikmah ini menjelaskan pastinya sesungguhnya desa akhirat itu atau kampung akhirat itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tempat di mana Allah akan membalas seluruh amal-amal kebaikan orang-orang mukmin. Satu kali lagi, Allah menjadikan akhirat itu tempat pembalasan amal ibadahnya mukmin, mukminat, muslim dan muslimat. Timbul pertanyaan, ya, ketika kita mendengar dalam hikmah ini, akhirat itu dijadikan sebagai tempat untuk membalas seluruh pekerjaan mukmin dan mukminat, termasuk pekerjaan kita, pekerjaan sholat, pekerjaan
pengajian, taklim dan sebagainya, warna-warni ibadah kepada Allah, nanti kita akan mendapatkan balasan, yaitu di darul akhirah, desa akhirat. Kata kita saudara, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membalas pembalasan atau tidak membalas dengan pembalasan yang full saja di dunia? Kenapa harus nunggu di akhirat? Itu kan kata kita. Sekarang saja, cash saja. Nah, di situ akan menjawab kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membalas nanti di akhirat. Yang pertama, ibu hadirin saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa? Pertama, kalau Allah membalas segala perbuatan ibadah hambanya di muka bumi ini secara full, secara total dibalas di muka bumi ini, kata Allah, dunia ini terlalu sebentar. Apa jenak terlalu sebentar. Dunia ini akan rusak. Dunia ini tidak akan lama. Jadi kalau seandainya Allah memberikan pahala di dunia ini secara full, diberikan kepada hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, yang disayangi Allah, ini waktunya tidak akan cukup. Coba Bapak kalau seandainya lagi makan enak, makan Pak dengan apa yang Bapak sukai, yang digemari oleh Ibu dan Bapak ini, di tengah-tengah keenakan dan keindahan makan Bapak, lalu kemudian ini apa? Dihentikan. Atau tempat yang Bapak singgahi dengan waktu makan itu hancur. Apa yang terjadi Pak? Ini mungkin kenikmatannya ini akan apa? Akan berhenti. Sementara pahala yang Allah berikan kalau full tank ini sangat luar biasa Pak. Pahala subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yang Allah akan berikan kalau seandainya full akan Allah berikan ini bisa ratusan tahun. Bisa Bapak menikmati pahala yang Allah berikan hasil dari kita membacakan subhanallah walhamdulillah bukan 1-2 hari, bukan sejam 2 jam, tapi ini bisa memakan waktu puluhan tahun dari satu pahala. Belum kita menikmati pahala sholat, belum kita menikmati pahala pengajian, belum kita menikmati pahala ini dan itu, warna-warni ibadah kita yang sebanyak ini kita lakukan. Jadi kalau seandainya Allah berikan kepada kita di dunia secara full diberikan. Nah, dunia aja nggak usah ada akhirat, dunia aja umpamanya diberikan pahalanya, ini waktunya tidak akan cukup. Ini bahasanya ya. Jadi mahalan li jajaibadihil mu'minin li anna hadidar, karena inilah dunia la tasa'u ma yuridu ayyutihim, karena dunia ini tidak akan cukup waktunya untuk menikmati kenikmatan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan cukup. Jadi terlalu singkat. Makanya kita jangan menawar sekarang mah nggak cukup waktunya menikmati. Baru kita menikmati pahala sholat udah jeger kiamat umpamanya tanya, baru menikmati kiamat udah habis waktunya. Nanti di akhirat hum biha khalidin atau khalidun, langgeng dan abadi, tidak ada ujungnya menikmati. Setahun kita menikmati ini ya,
tahun ini menikmati 1 jam, menikmati pahala ini, itu berganti-ganti. Allah berikan pahala kenikmatan yang Allah berikan di akhirat yang tidak ada ujungnya. Ya Bapak, pahala duduk di masjid juga kalau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan cukup waktu dengan 1-2 tahun Allah. Yang kedua, kenapa Allah memberikan pahala itu mahalan lidaril akhirah, ditempatkan khusus nanti di akhirat. Yang kedua alasannya, dunia ini terlalu sempit Pak. Ya, tadi terlalu waktunya sebentar. Kenapa pahala sholat tidak Allah berikan sekarang? Kenapa pahala zakat tidak Allah berikan sekarang? Kenapa pahala-pahala ibadah warna-warni tidak berikan sekarang? Dunia ini terlalu sempit. Bapak coba bayangkan, secara real aja, secara nyata. Nih, Bapak mau menikahkan anak, undang berapa? Undang orang banyak. Biasanya kalau undang-undang seperti itu Bapak siapkan makanan ya Pak ya. Di samping makanan kita juga harus mempersiapkan apa? Setan ya Pak ya. Ada es doger, ada apa lagi? Ada cendol, apa lagi Pak? Ada bakso, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ini sampai 10 setan. Sampai 10 setan. Jika kayak kita Bapak di rumah ini cuma bisa masuk kursi, biasanya bisa masuk tapi hanya 2 setan. Ya Pak ya? Berarti Bapak harus cari apa? Harus cari tempat yang lebih luas. Untuk apa? Untuk menjamu para tamu yang Bapak undang, yang Ibu undang di hari resepsi pernikahan anak kita. Mungkin kita menyebut di masjid, di aula, mungkin kita di gedung, yang gedungnya juga mungkin masuk ribuan ini, yang lebih luas lagi, gitu kan? Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya semuanya hasil ladang sholat kita diberikan, nikmat-nikmat diberikan kepada kita secara full di dunia ini, setannya tidak akan cukup Pak. Terlalu sempit dunia ini, terlalu sempit Pak. Kita harus menikmati ladang sholat, kita harus menikmati ladang zakat, kita harus menikmati ladang ini, ladang itu, ladang ini. Kita harus luas wawasan, harus luas tempatnya. Tidak ada lagi tempat yang luas, itu adalah akhirat. Akhirat itu adalah luasnya berapa lipat luas langit dan bumi. Coba bayangkan Pak, bumi ini sekian luas, tapi kalau dibandingkan dengan surga nanti, dibandingkan dengan surga yang ada di akhirat nanti, ini tidak seberapa. Ada ulama yang mengumpamakan luasnya surga dengan langit dan bumi ini seperti kita bikin bor yang besar atau di tembok yang luas, kemudian kita ambil pensil, bikin titik di tengah-tengah bor yang luas itu, bikin titik di tengah-tengah tembok yang luas itu. Nah, kata ulama, nih titik ini adalah gambaran dunia dan langit. Dunia sebesar titik, nih bor yang luasnya surga. Nih bor bata yang luasnya itu adalah surga jannah. Ini tidak seberapa besarnya kalau dibandingkan dunia dengan surga. Kenapa? Surga itu semakin besar, jauh berlipat ganda kalau dibandingkan dengan luasnya langit, dengan luasnya bumi.
Yaitu karena untuk menyiapkan dan menyajikan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran dinyatakan kenikmatan yang ada di dunia itu ada semuanya di akhirat. Tetapi kenikmatan yang ada di akhirat sana, di surga nanti, itu ibu, apa yang belum pernah kita cicipi ada di sana. Yang belum pernah kita lihat ada di sana. Yang belum pernah kita dengar suara yang empuk ada di sana. Seperti suara Nabi Daud alaihi salam. Kalau Nabi Daud alaihi salam konon cerita dalam sejarah, ketika Nabi Daud membacakan ayat-ayat Al-Quran itu, baru tahun saja apabila air sedang mengalir berhenti dulu. Ketika genting mau jatuh ke bumi di tengah-tengah itu berhenti dulu. Kemudian ada ranting, apapun rantingnya ini akan jatuh ke bumi di tengah-tengah. Ketika mendengar suara Nabi Daud membaca ayat-ayat Allah, ngajak-ngajak berhenti dulu di tengah-tengahnya. Orang itu saking ramainya berjalan, dengar Nabi Daud langsung begini, oh suaranya enak banget, lembut, empuk, menyejukkan, luar biasa. Nih nanti di akhirat Nabi Daud akan disuruh dan diminta oleh Allah untuk membacakan ayat Quran khusus untuk orang-orang mukmin. Makanya ada orang yang seminggu sekali dengar Nabi Daud, ada yang sebulan sekali dengarnya Nabi Daud Kuro, ada yang mungkin setahun sekali. Umpama itu tergantung kepada amal banyak dan sedikitnya, ikhlas dan tidaknya ketika di dunia. Kan kita akan melihat Allah nanti di akhirat di surga, bukan Allah sekarang di surga, bukan ya. Itu ketika kita masuk surga, Allah membukakan hijab, tirai. Ini tirai dibuka, ya. Bukan Allah ada di situ, tetapi ketika Allah membukakan hijab, berai dan Allah nikmatnya, lazatnya ninggal dan Allah itu jauh luar biasa, jauh nikmatnya dibanding dengan apa saja kenikmatan yang ada di surga nanti. Nikmatnya dengarnya Nabi Daud alaihissalam jauh, melihat Allah itu lebih indah dan lebih nikmat lagi. Kata ulama ahli tauhid disebutkan, ibu, melihat dan Allah itu tergantung kecintaan kita sekarang kepada Allah. Kalau cintanya kepada Allah luar biasa, ini kita bisa sering terjadi tiap detik dan tiap saat melihat Allah. Ya. Ada orang yang tiap saat, tiap detik berjumpa dengan zat Allah. Ada yang sebulan sehari sekali, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali. Ya mungkin kalau makanan di dunia mah seperti makan daging lah, ya. Ada orang yang bisa beli daging itu tiap hari. Ada juga saya mah cuma 1 minggu 1 kali. Ada juga saya cuma 2 minggu 1 kali. Ada juga saya membeli daging cuma bisa sebulan sekali. Ada yang setahun sekali. Itu juga usum Idul Adha ada. Ini ketika kita melihat zat Allah ini beda-beda. Beda-beda, Bu. Ya Bu ya Pak, beda-beda, tergantung apanya? Tergantung keimanan dan kecintaan kita kepada Allah sekarang, Pak. Ya kumaha we. Lamun urang hayang saminggu sakali berarti urang cintana ka Allah teh kudu bener-bener ayeuna. Betul-betul ayeuna, Bu. Jangan hanya terpengaruh dengan orang lain. Jangan hanya giur-giur dan istilahnya bring-bring gitu. Beringkat dia hanya terpengaruh dan luntur dengan aturan yang lain. Kata orang ke sini bring, kata orang ke sana, padahal kita tidak tahu apa-apa. Jadi kita ini harus punya pribadi dan kepribadian yang teguh, harus punya keyakinan dan akidah yang kuat dan kokoh, ya. Jadi selama ini kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah sujud sampai kapanpun saya tidak akan pernah berhenti sujud. Karena ini sujud perintah Allah.
Sholat kamu, sholat sampai kapanpun, saya tidak akan pernah berhenti sholat apapun yang terjadi. Maukah Allah berikan fakir, mau Allah berikan miskin, mau Allah uji dan coba apapun yang diujikan dan cobaan kepada saya tetap akan sholat, saya tetap akan sujud kepada Allah, karena sholat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat sholat tadi, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah fahsya dan munkar. Orang berpendapat, hadirin, ketika berpendapat sholat itu mencegah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena saya sudah tidak maksiat, sudah bisa mencegah fahsya, sudah tidak bisa mencegah munkar, maka saya akan berhenti sholat. Gitu ya, ada orang yang seperti itu ya. Jadi sholat ini selama dia itu bisa mencegah kemunkaran, itu setelah bisa mencegah kemunkaran dia berhenti sholatnya. Bukan, sholat itu ketika Allah perintahkan sampai kapanpun, sampai mati pun kita ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Sami'na wa ata'na. Ya kita dengar, ya kita lakukan. Itu adalah orang mukmin yang betul-betul ya, orang mukmin yang betul. Ibu hadirin saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu dua alasan dulu ya. Yang pertama, kok kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala nanti, Bu ya? Nanti aja ibu pahalanya. Jangan sekarang, nanti aja lah. Kalau minta sekarang pun wal akhiratu fala nasib, akhirat tidak kebagian dan tidak sempit, Bu ya. Kalau Allah berikan pahala sekarang ini, pertama waktunya sebentar, nggak enak bolah, nggak enaknya waktunya sebentar. Mending carilah waktu yang apa, yang luas, lalu gina, tempatnya luas, waktunya luas, enak, nyaman, aman, Bu ya. Apalagi di sana itu bukan siang, bukan malam, Bu ya. Jadi bukan cahaya matahari itu di sana, itu adalah ada amrul ilahi, cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Jadi keadaan aman dan nyaman, tidak ada gerah, tidak ada dingin. Kalau pengen gerah jadi gerah, kalau pengen dingin jadi dingin. Jadi tidak gerah, tidak dingin, bukan siang, bukan malam. Terus segitu tuh akhiratnya namanya, Bu ya. Azwajum mutahharatun, bojo-bojo anu bersih Pak, dibersihkan ku Allah, bojo-bojo teh moal keresangan di akhirat mah ya Allah. Sabaina akan diberikan 70 ewang ya Pak ya. Di dieu mah hiji ge urang teh keun kakunyit hese diurus-urus gitu ya. Di akhirat kita nggak harus ngurus Pak, nggak harus berikan nafkah, nggak harus berikan apa-apa, bebas di sana Pak. Udah terima beres dari Allah tuh ya. Udah terima beres. Kan sekarang nih, ini kerjanya sekarang nih Pak ya, kerjanya. Gimana kata Ibu Ustaz? Kalau bapaknya 70, saya akan kemana nih? Akan dijadikan nomor berapa nih? Di situ di akhirat Ibu tidak akan apa istilahnya? Wah, ada cemburu dan semua, tidak akan. Bahkan istri yang soleh, yang taat kepada suaminya ketika di dunia, masuk surga bersamaan, itu akan dijadikan oleh Allah istri yang paling cantik, sangat luar biasa. Bahkan lebih cantik daripada bidadari. Al-Quran membayangkan widadari, kecantikannya widadari, kulitnya itu apa? Kulitnya itu seperti kuku, bisa tembus pandang Pak ya, saking beningnya itu widadari itu. Bahkan dalam hadis diceritakan, kata baginda Nabi Muhammad SAW, kalaulah widadari ini telunjuknya saja, jangannya semua telunjuk widadari, cuman seini aja, nongol ke dunia matahari surem Pak, nggak ada matahari ini, gelap. Kenapa? Karena kasih laku cahayana curugna widadari. Al-hurun mahrurun, widadari yang sangat bercahaya. Jangankan seluruh tubuhnya harus ke dunia ini cuma telunjuknya saja, kata baginda Nabi, dikeluarkan dari surga kemudian masuk ke dunia. Dunia ini akan terang dengan tunjuknya, dengan hanya telunjuknya, sementara matahari akan suram. Jadi melempem. Coba aja punya lampu ayeuna anu 5 watt terus urang nyangkeun anu 100 watt, kan anu 5 watt seolah-olah tidak punya cahaya kok. Kemudian ketinggalan teh, jadi melempem anu 5 watt teh. Nah itulah Bu ya. Jadi ketika matahari sedang punya cahaya yang sangat luar biasa, jam 12 keluarlah cahaya bidadari cuma telunjuknya, mati itu.
gelap itu, seakan-akan ini matahari nggak punya cahaya. Subhanallah, saking luar biasanya ya bidadari itu. Nah ini kalau seandainya ibu, ya mudah-mudahan Bu ya, ibu masuk surga bersama suami, bisa kumpul lagi ya. Kalau suaminya yang sudah meninggal, semoga dipertemukan kembali di bawah ridho Allah, masuk surga bersama-sama ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal, berkumpul dengan keluarga. Insya Allah kalau satu iman, satu syahadat, satu Allah, ibadah, sujud, semuanya insya Allah nanti akan dipertemukan. Kalau tidak, umpamanya tidak sama, maka dipertemukan kembali, tetapi akan menjadikan musuh. Oh, jadi musuh ribunya. Istri kita yang sangat dicintai, disayangi ketika di dunia, tapi di akhirat jadi musuh, Pak. Ya, suami kita yang sangat kita cintai, banggakan ketika di dunia, tapi di akhirat kalau tidak sama, ini kan jadi musuh, saudara. Tidak sama bagaimana kalau seandainya suami kita sholat, kita nggak sholat, atau kebalikan, kita sholat, suami nggak sholat. Kita ini tidak ada apa? Tidak ada teguran, tidak ada ajakan. Artinya kita bebas-bebas saja. Bapak mau kemana aja, saya kesini, Bapak kemana. Itu artinya di akhirat itu akan jadi musuh. Ketika kita masuk surga, Bapak masuk neraka, umpama, tapi nauzubillah, umpama kita masuk surga, ibu-ibunya, bapaknya masuk neraka. Nah, kata si bapak ini, ya Allah, saya tidak suka kalau tidak sama istri saya, karena dulu saya ini tidak suka ibadah, tidak ngerti ibadah, tidak ngerti agama, jauh dari masjid. Ini istri saya nggak pernah negur ya, istri saya nggak pernah ngajak, istri saya nggak pernah apa-apa bilang apa-apa. Saya judi, saya mabok, saya nggak sholat, saya main perempuan sebagainya. Istri saya nggak pernah bilang apa-apa. Mau ngaji berangkat, mau sholat berangkat. Ini akhirnya saya tidak ridho istri masuk surga karena saya ini masuk neraka. Istri saya tidak pernah ngajak kebaikan itu. Akhirnya Allah putuskan istrinya bersama-sama masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzu, ke bawah, Bu, karena di dalam surga nanti ada tulisan bunga jeblat ya. Nanti buktikan ya. Kata Rasulullah, anti haramun ala dayus. Anti haramun ala dayus. Kau jannah, kau surga, haram dimasukin orang yang dayus. Siapa orang yang dayus itu? Orang yang dayus itu orang yang rela ridho melihat kemungkaran. Orang yang tidak apa-apa, apalagi mencintai melihat kemaksiatan. Lihat orang lain maksiat teh, nggak apa-apa, biarin aja lah, dia mah suka-suka aja gitu kan. Nggak boleh. Man ra'a minkum munkaran, mana siapa orang yang melihat kemunkaran, falyughayyir biyadihi, maka kita rubahkan tangan dengan kekuasaan, dengan kepemerintahan. Melihat sekarang apa? Perjudian, pemabukan, miras dan sebagainya. Kalau seandainya melihat itu, angkat tangan kekuasaan, hentikan kemaksiatan itu dan kemunkaratan itu. Tapi kalau seandainya tidak kuat dan tidak mampu untuk menegakkan hukum, maka kita ini pabilisani dengan lisan saja. Nah, Pak ya, jangan gitu terus dong. Kita ini sudah tua kan, kita sudah kita sudah pantas, kita ini rajin baca Quran, rajin sujud, karena kita mungkin sudah umur sudah segini, tidak akan lama lagi di dunia ini. Perbanyaklah amal kebaikan atau siapa saja sudah. Ini kan harus banyak kebaikan. Nah ini kita munkarun falyughayyir bilisan, kuli dengan lisan. Wah, dengan lisan ini susah. Apalagi harus menegakkan hukum, apalagi dengan harus kekerasan, apalagi dengan ini, dengan lisan juga susah. Kalau dengan lisan susah ini, babi qalbi, maka dengan hati. Cukup dengan hati. Kalau riskon, kalau takut, resikonya tinggi, bicara kepada orang yang munkar dan maksiat, ini kita dengan lisan, kemudian dengan hati. Walaupun dengan hati ini termasuk arkanul iman. Kalau kita hanya tidak suka, cek hati urang teh menian tersep kasih eta kelakuan rajin akhlakna siga gitu. Nah, ini kita tidak akan ke bawah nanti di akhirat, Bu ya. Ya. Nah, ujungnya kita
Kalau umpamanya doakan saja, semoga dia itu mendapatkan hidayah dan taufik, gitu kan? Itu termasuk orang yang paling lemah imannya, itu dengan hati, itu kan minimal dengan hati kita. Ketika kita melihat kemunkaran, kemaksiatan, kedurhakaan yang nampak di depan mata kita ini, lihat, oh ini salah, oh ini maksiat, oh ini munkar, oh ini perempuan nih, oh ini orang kelihatan, ya Allah ya Karim, ya dipukul, enggak, masa harus dipukul, bicara, masa, wow gitu, kan? Atau nabi enggak berani, tapi ini kan munkar, maksiat ini, auratnya ini terlalu selama begini, itu kan. Gimana hati? Dan ya Allah, semoga anak-anak kami dan keturunan kami jauhkan dari hal-hal yang seperti ini, gitu. Dan doakan semoga mendapatkan hidayah dan taufik. Ulah kieu ujungna astagfirullahaladzim gitu. Ningali kamaksiatan cek urang teh nya astagfirullahaladzim, kemudian singkat tabrak becak semua. Singkat tabrak ertol, jangan ngutuk orang, ya. Doakan kalau seandainya siapapun dia, anakkah kita, saudarakah kita, apa tetanggakah kita, apa siapa saja kita, ini doakan semoga mereka ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wahai Jibril, jangan orang yang didoakan dulu, ini orang yang mendoakan dulukan. Apa keinginannya ini? Dulukan. Jadi Allah itu akan mengkabulkan dan mengijabah doa kita dulu sebelum mengkabulkan dan mengijabah doa yang kita doakan. Maka kita harus sering mendoakan kebaikan kepada orang lain, siapapun mereka. Intinya urang kudu silih doakeun gitu, jeung dulur, jeung batur salmun, batur sakasih, semuanya ini harus saling mendoakan. Itu alasan kok kenapa Allah pahala sholat, pahala zakat, pahala apapun warna-warni pahala ini tidak diberikan di dunia, tapi Allah nanti diberikan di akhirat. Alasannya tadi dua ya. Yang pertama itu dunia ini terlalu sempit dan dunia ini akan rusak ya. Yang kedua, dunia ini terlalu cepat, sebentar lah ya, sebentar. Sayang ketika di saat kita sedang menikmati pahala sholat, dunia keburu rusak. Mamanya kan kira nggak enak gitu ya, keburu-buru lah menikmatinya gitu. Kalau makan yang nikmat mah buru-buru ya, waktunya kan 2 jam atau begitu kan saja. Umpama nih yang harus dinikmati banyak ini, bagaimana nih? Makan ini, makan itu, sampai kan kita kerusuk, jadi nggak enak juga ya. Jadi makanan yang enak juga kalau rusuhan mah jadi nggak enak Pak. Apalagi asal dikejar ajib gitu ya, asal dikejar orang itu jadi nggak enak Pak ya. Makanya kita ini biarlah sabarlah ya, biar sabarlah. Nanti menunggu tidak akan lama, Allah akan memberikan pahala ngaji. Allah akan berikan pahala duduk di sini Ibu. Lama-lama duduk ikhlas, ya Allah ikhlas karena ini perintahmu, karena ini ya Allah menurutmu ya Allah baik. Saya ikhlas ridho karena Allah duduk di tempat ini ya Allah 1,5 jam menunggu salat Isya ya Allah. Sabarlah, Engkau akan memberikan pahala nanti di akhirat. Amin ya Bu ya. Paham? Pahala asal ikhlas gitu ya. Nah, kemudian Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, man wajada samrata amalihi. Ini adalah hikmah yang selanjutnya, merupakan salah satu tanda ibadah kita yang diterima oleh Allah. Ini ada hikmah ya, hikmah yang ke-80 sekian. Ini musannif menjelaskan, karena ibadah ini ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Kalau bahasa Arabnya ada yang maqbul, ada yang mardud, ada yang diterima oleh Allah, ada juga yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasanya bukan pasti diterima atau tidaknya, ini ada besar kemungkinan ya, mungkin 90% lah kita ibadahnya diterima. Itu kata musannif di hikmah ini. Seperti apakah yang ada peluang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, man wajada
samrata amalihi ajilan bid dunya fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Ini ya, dalam hikmah ini, barang siapa orang, siapa saja, man ini isi mausul, wa man wa ma wa atu sawi madukir ya. Jadi man ini bisa diisi oleh siapapun. Yang jelas balighin akilin, orang yang sudah balik punya akal ya, yang tamyiz kita. Mau orang fakir, mau orang miskin, mau orang kaya, mau pejabat, mau masyarakat, semuanya bisa masuk di man. Jadi man wajada, barang siapa saja ya, siapa saja nih, bisa dipulang balik, siapa saja manusia atau hamba Allah, wajada yang menemukan, wajada yang merasakan, samrota amalihi kepada buah amalnya. Apa sih samro amalihi? Buah amal itu minal halawati, yaitu yang dimaksud dengan samroh, buah amal, buah sholat, buah zakat, buah puasa, umroh dan haji. Buahnya apa? Al halawah. Apa halawah itu? Nikmat. Bukan buah itu mobil, bukan rumah ya, bukan kendaraan, bukan suami, bukan istri, bukan. Yang dimaksud dengan buah di sini, artinya buah ini yang ditunggu-tunggu oleh kita ya. Buah ini yang ditunggu oleh kita. Jadi ketika kita menanam sesuatu pasti akan menunggu apa datangnya buah. Nah, kita menanam sholat akan datang buah. Apa sih buah daripada sholat ini, saudara? Buah daripada sholat ini adalah apa? Al-halawah. Apa halawah itu? Kenikmatan. Nikmat ya. Ada nikmat orang itu ada dua. Yang pertama, ada orang yang nikmat sebelum melakukan, sebelum sholat udah merasakan aura daripada sholatnya. Sebelum mengeluarkan zakat sudah ada aura ke dalam diri kita, ada kebahagiaan, ada aura dari sodakohnya. Padahal sodakohnya belum. Sodakohnya masih ada, di pesak uangnya masih ada, tapi hati kurang geus ngarasakeun guligah, geus ngarasakeun bunga, geus ngarasakeun bahagia, geus ngarasakeun apa? Ada sesuatu yang datang dari Allah di dalam hati kita, kebahagiaan. Nah, kita asa blungdong, asa naon teh, lamun ngarasaan teh mah asa kabingung mutalina teh. Tadi teken mikiran dia, jadi enggak bingung, enggak susah. Ada padahal sedekah belum. Nah, itu suka seperti itu ada. Ada orang lagi yang apa? Yang mubasyarah. Halawatul mubasyarah. Halawatul mubasyarah itu orang yang ketika sudah masuk Allahu Akbar, nikmatnya luar biasa. Jadi ada dua, ada orang yang sebelum melakukan amal ibadah sudah merasakan nikmatnya ibadah, ada orang yang harus masuk dulu. Dari tadi nggak pernah merasakan kenikmatan ibadah, biasa-biasa saja sebelum sholat. Ketika masuk sholat, ya Allah, luar biasa saudara. Orang itu merasakan kenikmatan yang luar biasa. Sebelum zakatnya itu belum pernah merasakan apa-apa. Setelah masuk keluarkan zakatnya, terus sedekahnya luar biasa saudara. Ada perasaan kebahagiaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa diukir dengan kata-kata apapun. Bahkan akan kehabisan kata-kata untuk mengukir kebahagiaan yang ada dalam hati dan pikiran ketika Allah sudah berikan kenikmatan itu. Mudah-mudahan ya kita ini, baik itu sebelumnya atau sesudah atau setelah kita melaksanakan ibadah, mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan kepada kita ya. Semakin kita nikmat, semakin asyik kita ibadah. Membacakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini semakin lama bukan semakin pegal. Semakin lama bukan semakin jengkel, tetapi semakin indah, Pak. Kalau Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita, semakin lama 1 jam tidak terasa, 2 jam tidak terasa, berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, bercerita dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Ya Allah, semakin lama semakin nikmat, semakin nikmat, semakin nikmat, Pak. Ya Allah, itulah rahasia Allah, Pak. Rahasia Allah.
Kan kita kadang-kadang Pak baru 1 jam udah pegel, cangkeh udah terasa, ngantuk sudah mulai datang. Kita ini. Tetapi saudara, kalau seandainya Allah sudah mendatangkan ilahi, nur ilahi dalam hati kita, kenikmatan mubasyarah dalam hatinya, insya Allah ibu nggak harus diminta ketenangan, keamanan di dalam zikir, nggak harus dikuat-kuat, nggak harus dibelain gimana-gimana. Allah nanti yang ngurusnya segala-galanya, nggak terasa. Itu yang harus kita minta ya. Ada ya. Ya, ibu mudah-mudahan ibu ya, ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu jadi samratu, jadi akan datangnya pemerasakan di akhir ini. Tandanya orang yang diterima ibadahnya di akhirat, bahwa dalilun ala wujudil qabuli adilan. Ini adalah ketika kita sudah merasakan halawah di dalam ibadah, ya, nikmat di dalam ibadah, aman di dalam ibadah, betah di dalam ibadah, betah ngaji, betah baca Quran, betah sholatnya, betah luar biasa. Ini adalah dalilun ala wujudil qabuli adilan, menunjukkan bahwa peluang besar ibadah kita diterima di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih, mudah-mudahan ibu semuanya mendapatkan pahala yang besar nanti oleh Allah, diberikan pahalanya di akhirat ibu ya. Jangan menunggu di dunia cuma sepersekot, nanti full tanknya nanti di akhirat, karena waktunya lama di akhirat, dan akhirat itu tidak akan pernah rusak abada dan abada, langgeng dan abadi. Semoga kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, sayangi kami, cintai kami, lindungi kami ya Allah, luruskan hati kami, ikhlaskan kami ya Allah, berikanlah kenikmatan kami di dalam ibadah ya Allah. Terimalah ibadah kami, salat kami, zakat kami, ruku kami, sujud kami ya Rabb. Terimalah ya Allah semuanya ya Allah. Istiqomahkan kami di dalam ibadah kepadamu ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah. Jangan hentikan kami ya Allah dalam ibadah. Istiqomah ya Allah. Ya Rabb, maafkan dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu dan bapak kami ya Allah. Kalau seandainya ibu dan bapak yang hadir di sini sudah meninggal, ibu dan bapaknya semoga dilapangkan di alam kuburnya ya Allah. Semoga kami semuanya dikumpulkan dengan keluarga kami, suami kami, anak istri kami, semuanya dengan turun kami di bawah naungan ridha-Mu ya Rabb. Ya Allah, mudahkan usaha kami sekarang ya Allah. Mudahkan urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan tetangga, urusan agama, urusan negara. Ya Allah, semoga kami mudahkan ya Allah urusan kami semuanya Allah. Bimbinglah kami, berikanlah kami pemimpin yang saleh dan salihah, yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negaranya ya Allah, yang bertanggung jawab kepada umat dan masyarakatnya ya Allah. Siapapun yang akan memimpin kami, semoga Engkau ya Allah jadikan orang yang saleh dan bertanggung jawab ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Antal Maulana wa Antal Ghafurur Rahim. Hasilkan maksud dan tujuan kami, mudahkan segala urusan kami. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya Allah ya Sayyidina Suratul Mustaqim Suratul Ladina Antarihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah
أكبر الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله